refnya ya. Iya. Harmoni cintaku kini datang, nyanyikan suara hatiku berlagu penuh cinta. Bagus banget sih Kak itu. Iya boleh. Ini ada dari bible.love tutorial suara. Bagus Kak katanya. Tutorial suara bagus pastinya latihan ya. Latihan terus gitu Iya, ya. dan selain itu juga itu adalah rahmat dari Tuhan. Kayaknya sama keturunan juga ya Kak. Iya. Sripet lambehane brake simper kandes luas wiragane anglam lami. Keren banget Kak itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Manesa, kembali lagi di Podcast Manesa, berbagi cerita menebar inspirasi. Kali ini kita kedatangan narasumber yang gak kalah asik, gak kalah keren, dan yang pastinya juga gak kalah berprestasi. Langsung aja untuk narasumber boleh memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan namaku Rahma Maulida Najwa dari kelas 12E. Oke, Kak Rahma, kelas Ya. 12E itu IPA. Iya benar. Aku mau nanya dari yang paling dasar dulu, kenapa kakak bisa milih IPA? Iya, karena dari MTS itu emang suka biologi sih aku. Oh, jadi dari awal juga udah tertarik IPA. Iya. Oke, kalau untuk pelajaran lain yang kakak sukain selain biologi atau IPA itu apa kak? Tentunya seni ya. Seni budaya. Pastinya seni. Iya. Seni itu kakak cuma suka musik aja atau mungkin menggambar juga suka? Sebenarnya suka materi musiknya aja sih. Cuman karena seni itu kan pelajarannya gampang kayak soal-soal doang gitu. Iya sih, dan yang pastinya kalau misalnya udah punya bakat pasti gampang ya. Untuk nyanyi ini kakak tuh emang udah dari kecil atau dari kapan itu mulai ke musik? Aku udah dari kecil. Oke. Cuman les vokalnya itu baru kelas 9 SMP. MTS maksudnya. Oke. Kalau kelas 9 MTS itu maksudnya les di luar atau gimana? Iya, les di luar. Lesnya tuh di mana kak? Di Sentul. Sentul, oke. Dari keluarga itu ada yang emang punya bakat nyanyi atau baru kakak aja gitu? Ya itu kebetulan turun-temurun dari nenek juga. Oh, Ya keluargaku banyak yang bisa nyanyi soalnya. emang dari keluarga udah banyak yang seni gitu ya kak? Iya bener. Kalau kan aku dengar-dengar kakak kemarin baru aja audisi di UB kan kak? Iya. Itu atas kemauan atau emang ada yang nyuruh gitu kak? Itu atas kemauan sih. Atas kemauan sendiri Iya. ya? Dan itu tuh persiapan selama untuk audisi di UB itu apa aja kak? Persiapannya tentunya video audisinya. Oke. Ya, terus juga biayanya juga, terus latihan vokal juga, waktu tentu aja. Berarti selama audisi itu kakak banyak dispen atau banyak izinnya gitu kak? Justru malah enggak ya, soalnya kalau yang di sini tuh aku mandiri, jadi kayaknya nggak berani ambil dispen aku. Oh, makanya karena mandiri jadinya kakak juga bagi waktu untuk sekolah sama Iya. latihan. Biasanya latihan tuh dari jam berapa sampai kapan gitu kak? Karena aku latihan sendiri, itu pulang sekolah kadang ya habis sholat isya gitu, itu latihan sampai kapan-kapan. Sampai tengah malam bisa kak? Apa? Ya nggak sampai sih, Oh. mungkin jam berapa ya? 9 mungkin. Oke, jam 9. Itu cara bagi waktu antara kakak latihan sama kakak
mengerjakan tugas mungkin itu kayak gimana Kak? Kalau aku mengerjakan tugas itu subuh. Oh oke. Iya. Subuh jadi ngerjain tugas, malamnya tuh latihan, istirahat. Iya. Kan kakak kan kelas 12 kan. Kelas 12 tuh kesibukannya apa aja sih Kak sekarang? Kalau yang semester awal itu pasti TKA ya, ada TKA. Terus juga tugas-tugasnya, ada praktek juga. Aku shock juga itu pas semester 2 itu banyak prakteknya. Upraknya gitu ya Kak? Iya, jadi banyak prakteknya. Akhirnya ya sibuk gitu. Kalau lagi sibuk kayak gini, itu kakak masih kayak cari-cari untuk lomba-lomba di luar nggak sih Kak buat yang musik gitu? Kalau itu tetap ya. Di selang kesibukannya juga masih tetap cari ya Kak? Iya. Kalau untuk lomba pertama kali kakak itu di mana Kak? Lomba pertama kali itu sebelum SMA ya, Iya, sebelumnya. boleh. Itu di kalau nggak salah SMK 1 Blitar, yang teknik-teknik itu Pak. Iya, iya itu. Oh oke. Itu ada juaranya gitu Kak? Iya ada. Kakak dapat juara berapa? Kalau yang pertama itu belum dapat ya, karena belum les. Terus buat juara pertama kali juga di situ itu juara 1. Dan itu kalau misalnya kan kakak tadi bilang dari kecil udah nyanyi-nyanyi kan Kak? Itu tuh pernah nggak sih pas kecil itu di lomba kemana gitu? Maksudnya lomba kemana? Kakak ngehadirin acara atau perlombaan di mana gitu, pernah gak waktu kecil? Oh kalau TK iya pastinya lomba nyanyi juga, terus baca-baca surat, puisi gitu. Berarti emang dari kecil tuh udah full seni gitu ya Kak? Iya bisa dibilang gitu. Kalau lagu yang kakak suka itu apa Kak? Aku suka semua genre sih kayaknya. Kalau buat lagu favorit banget tuh kayaknya nggak ada sih, soalnya semuanya aku dengerin. Oke, dari mulai pop, remix gitu mungkin didengerin Iya. semua. Waktu di UB itu kakak nyanyiin lagu apa aja Kak? Nah di UB itu kan ada 2 lagu, satu lagu dalam negeri, 2 lagu yang kedua itu luar negeri. Nah yang pertama itu aku lagunya Harmoni Cinta dari Gita Gutawa. Terus yang kedua itu ada Part of Your World dari film Disney Little Mermaid. Oke, itu kakak cara latihannya tuh kayak gimana Kak? Maksudnya ada dari 2 lagu itu tuh ada yang sulit untuk dinyanyiin atau apa? Kalau sulit pastinya dua-duanya ya sulit ya, karena lagu yang pertama itu kan semi seriosa. Jadi itu yang paling sulit itu membulatkan nada itu kayak itu sulit. Oke, tapi cara kakak berapa lama Kak latihannya untuk 2 lagu itu? 2 lagu itu kalau di UB ini jujur aku jarang latihan sih. Jadi sesempatnya aja. Kalau waktu di UB itu ada peringkatnya, ada juaranya atau gimana Kak sistemnya tuh? Oh ini sistemnya peringkat. Oke, peringkat. Iya. Kakak peringkat ke berapa? Aku peringkat ke-9 dari 20 peserta nasional yang lolos grand final. Keren ya. Terus juga aku mau tanya, tadi kan kalau misalnya musik itu kan semua lagu genrenya kakak suka kan? Kalau semisal ada nggak sih artis atau idola yang kakak idolain dan kalau ngeliat tuh pengen jadi dia gitu, penyanyi atau di luar penyanyi? Kalau aku bukan artis ya, aku lebih ke arranger musik paduan suara. Aku lagi ngidolain Bapak Budi Susanto Yohanes. Itu lagunya folklore banyak banget digunain pas kompetisi paduan suara juga banyak banget dan bagus-bagus gitu. Kakak juga berarti dengerin kayak musik-musik lama kayak gitu kakak dengerin nggak? Atau Iya denger juga, cuman nggak yang sampai mendalami banget gitu nggak. Jadi cuma kayak Ismail Marzuki itu paling lama, terus ada Chrisye. Oke, Krisya kan emang lagi meningkat banget ya Kak. Sekarang lagi hype lagi juga. Sebelum ke UB ini tuh kakak pernah lomba-lomba di universitas lain juga nggak Kak? Pernah di UM. Pas itu sama Bu Anis dan Mbak Zulfa, alumni dari MAN 1. Itu sistemnya peringkat juga Kak? Sistemnya juara. Jadi juara 1, 2, 3. Oke. Kalau di UM itu kan peringkat juga ya Kak. Setelah dari UM ini kakak ada niatan untuk ke universitas lain gak sih? Kayak cari-cari lomba-lomba di universitas lain juga gitu? Ya untuk saat ini aku lagi daftar audisi di Universitas Surabaya.
Oh, UMY. Bukan, Universitas Surabaya apa ya? Pokoknya Universitas Surabaya gitu. Disingkatnya Ubaya gitu. Oh, oke, aku Iya. pernah dengar sih. Nama eventnya itu Vespa Ubaya yang ke-11. Itu dimulainya kapan, Kak? Dimulainya belum tahu ya, karena ini masih audisi. Oh, masih audisi, Iya. berarti kayak belum dikasih tahu kapan-kapannya. Belum. Nah, kan kakak tuh sekarang udah kelas 12, pasti juga kayak udah banyak universitas-universitas lain yang datang ke sekolah gitu. Kakak ada nggak sih universitas impian gitu yang kakak pengen kesini? Iya, pastinya kalau anak sini tuh pengennya ke ISI nggak sih? Oke, Iya, yang di di ISI. Yogyakarta itu. Iya. Isi setelah maksudnya ada second university gak sih, Kak? Secondnya UNESA mungkin ya. Oh, oke. Berarti dengan kakak lomba-lomba di UM, di UB itu bukan berarti pilihan kakak untuk universitas itu ya, Kak? Iya, karena aku kan lebih ke seni. Mungkin kalau Iya. aku lebih ke akademik, aku bisa pilih itu. Kalau semisal universitasnya bukan seni kayak misalnya akademik, itu kakak mau ambil jurusan apa, Kak? Nah, karena aku suka biologi ya, aku pengennya ambil ke pertanian atau kayak perikanan gitu. Lebih ke kayak alam-alam mungkin gitu. Iya. Kalau boleh tahu hobi kakak apa sih selain nyanyi dan seni-seni gitu? Aku suka menulis. Oh, menulis puisi gitu? Apa? Puisi bisa, cerpen bisa, jurnal bisa. Oh, emang bakatnya di seni semua gini ya, Kak? Iya. Kalau dari apa namanya? Kakak tuh mulai sadar kalau misalnya kayaknya aku punya bakat vokal deh, kayaknya aku punya bakat nyanyi deh. Itu tuh kapan, Kak? Mulai sadarnya? Kayaknya pas kecil ya. Waktu kecil udah mulai sadar kayaknya aku punya bakat ini gitu. Karena dulu pas kecil aku punya julukan itu radio mobil. Radio mobil? Iya, soalnya pas di mobil itu pas kecil aku suka nyanyi-nyanyi sepanjang jalan dari Blitar kemana gitu. Aku nyanyi terus, jadi disebutnya tuh radio mobil. Asik ya tapi. Iya. Kalau dari orang tua sendiri nih, Kak, kan semisal kakak tuh latihan-latihan terus kadang kan izin juga atau mungkin dispen itu tuh Iya. didukung atau mungkin ada apa namanya, ada hal tertentu kayak misalnya minta tugas tambahan atau itu gimana, diizinin sepenuhnya atau kayak ya udah nggak apa-apa tapi kamu minta tugas tambahan kayak gitu? Kayaknya diizinin ya. Iya. Untuk tugasnya pastinya nembel. Oh, jadi kayak menyusul gitu ya, Kak? Iya, menyusul. Pernah nggak sih, Kak, kayak ketinggalan tugas banyak banget karena latihan, karena lomba gitu? Pastinya pernah, itu sering kelas 11 dulu sering banget keteteran tugasnya karena dispen terus. Itu dari kelas 10 juga kakak udah aktif ikut-ikut audisi gitu, Kak? Kelas 10 lumayan lah ya. Mulai aktif banget itu yang waktu di UM itu kapan, Kak? Kalau UM itu kelas 10 semester akhir kayaknya. Kelas 10 semester Ya, akhir di yang UM. awal UM ya. Oke. Pernah nggak sih, Kak, kan kita juga sebagai manusia pastinya ada orang yang suka dan nggak suka kan. Pernah nggak sih ada apa ya kayak omongan tentang suara kakak tuh kayak gini dari orang yang sampai bikin kakak kepikiran gitu, pernah gak? Sebenarnya nggak ada ya, cuman pernah denger itu kayak ini Rahma kok dispen terus sih gitu. Oh, lebih ke banyak apa gara-gara nggak masuknya gitu ya, Kak? Iya. Kalau first experience dari kakak selama di musik ini, di seni ini, yang bikin kakak tuh nggak bisa lupa itu apa? First experience yang baiknya gitu, yang bagusnya? Yang paling nggak bisa lupa itu Vespa Ubaya yang choir kemarin. Oke. Ya, itu kompetisi paduan suara yang paling ngena banget di hati. Kenapa Gak bisa itu, lupa. Kak? Karena kebersamaannya itu aku kayaknya belum pernah ngerasain kayak gitu ya. Jadi setelah lomba pun hampir 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu nggak bisa lupa banget. Itu first experience paling baiknya gitu ya, Kak? Iya, bener. Kalau first experience buruknya itu ada nggak, Kak? Buruk ada ya pastinya. Ya pas awal-awal ikut lomba itu nggak pernah menang juga. Nah itu paling buruk sih. Kayak ngerasa down gitu mungkin Iya, seringnya. pastinya ya. Kalau untuk kan ini katanya kakak tuh les latihan itu tuh
pelatihnya kayak kakak datang ke tempatnya atau memang pelatihnya tuh datang ke rumah kakak gitu? Aku yang ke pelatihnya. Jadi nyamperin pelatihnya gitu? Iya, benar. Kalau semisal kakak lomba-lomba, pelatihnya tuh ikut datang atau gimana kak? Enggak, aku yang ke sana. Oh, jadi Aku yang ke sana, iya. jadi pelatihnya nggak ikut melihat kakak penampilan lomba kayak gitu enggak kak? Enggak sih. Oke. Selain keluarga pastinya yang ngedukung kakak gitu, ada nggak sih kayak teman-teman kakak yang ngedukung sepenuhnya banget gitu? Ada temen kelasku dari kelas 11 sampai 12, dia juga kadang support aku. Kadang kalau misal aku post di story IG gitu, dia pasti reply kayak semangat Najwa gitu. Oke, berarti emang dari lingkungan kakak juga nge-support banget ya sama. Iya. Kalau semisal ada kesempatan untuk lomba di universitas yang kakak inginkan gitu, misalnya di ISI atau di maaf kak, tadi di mana lagi? Di Ubaya. Iya, di Iya. UBA. Itu misalnya ada berbarengan lomba ini tuh diadakannya, itu kakak bakal pilih yang mana kak? Pasti aku bakal pilih yang easy sih. Karena first yang kakak suka tuh diisi gitu kan? Iya. Kayak kesibukan selain nyanyi, selain latihan itu tuh ada kesibukan lain gak kak yang di dalam hobi kakak ini gitu? Kesibukannya itu di masyarakat ya. Aku gabung karawitan. Terus baru-baru ini aku juga gabung sama vokal grup Banjari. Banjari. Iya. Iya, yang hadrah itu, Pak. First time juga itu. Itu pernah ada penampilannya juga kak? Buat akunya? Iya. Belum sih, itu baru pertama kali. Oh. Dan langsung ke Suara 3. Oke. Selain bisa nyanyi, kakak bisa mainin alat musik juga nggak kak? Bisa, cuman ya chord dasar aja sih. Jadi kayak gitar. Oh. Iya, gitar, piano. Oke. Itu kalau misalnya gitar sama piano, kakak tuh kalau misalnya nyanyiin pernah pakai alat musik itu kak? Kalau buat cover lagu iya sih, cuma kayak santai di rumah gitu, kadang pakai itu. Tadi kan kakak bilang lagunya tuh harmoni sama apa kak tadi? Part of Your World. Iya, itu boleh gak kak dinyanyiin beberapa, mungkin refnya aja dari 2 lagu itu? Boleh. Yang harmoni cinta dulu ya. Boleh kak? Refnya ya. Iya. Harmoni cintaku kini datang, nyanyikan suara hatiku berlagu penuh cinta. Bagus banget sih kak itu. Boleh kak satu lagi? Yang Part of Your World itu aku nggak tahu refnya yang mana. Mungkin aku nyanyiin yang klimaksnya aja ya. Boleh. Sampai mana ya? Heart of the sea, wish I could be part of that world. Yes, bagus banget gitu kak. Ini kalau misalnya ada lomba lagi, menurut aku udah pantas sih dapat juara 1. Waduh, amin, minta doanya ya. Iya kan. Ini tuh kan kakak kalau misalnya di Manesa ini pernah gak kakak tampil? Di Man sini ya? Iya. Pernah, pas itu MCB. Aku jadi anggota MCB, itu aku nyanyi. Oh, berarti di Man ini tuh kakak ikut ekskul apa aja kak? Yang kelas berapa nih? Karena kelas 10 aku lumayan rakus ya. Iya. Boleh diurutin dari kelas 10, 11, 12. Dari mulai kelas 10 dulu kak. Kelas 10 itu aku join MCB, Maneka Bersuara. Oke. Terus Qiraah, tilawah itu, hadroh. Udah sih kayaknya itu. Lumayan banyak ya kak itu. Iya. Kalau misalnya itu ada waktu latihan berbarengan, itu gimana kak? Kakak ngatasin itu?
Tapi kemarin enggak sih. Oh, Jadi mungkin kalau ada aku Iya. bakal izin salah satu gitu. kakak lebih pilih yang mungkin MCB dulu minggu Iya, ini gitu. lebih pilih yang gawat Musik. darurat. Kalau dari kelas 11 itu apa aja kak? Gimana? Dari kelas 11 ekskolnya apa aja? Kelas 11 itu aku mulai mengurangi ya karena di situ kebetulan aku terpilih jadi ketua umum Ketua paduan umum. suara. Oke. Iya, jadi aku ngurangin itu cuma di MCB sama paduan suara aja. Oh, berarti cuman ikut 2 ekstra apa 1? 2 ekstra. 2 ekstra. Iya. Berarti kalau misalnya kelas 12 ini masih ikut ekstra atau enggak? Udah enggak? Kelas enggak dong. Tapi yang semester 1 kemarin, Iya. semester 1, semester awal kelas 12 aku masih ikut. Paduan suara itu. Iya. Oke. Untuk di paduan suara itu kakak pernah ada penampilan di mana aja sih kak? Atau pernah tampil di mana? Penampilan pertama itu di MAN. Aku lupa ya acaranya apa itu, tapi di situ kita tampil paduan suara. Lagunya tuh Rek Ayo Rek. Pas zamannya Mbak Dana mungkin. Oke, kurang kenal sih aku. Iya, itu baru lulus kemarin. Berarti angkatan Alumni. tahun kemarin. Iya, benar. Oke. Di paduan suara ini tuh kakak di posisinya apa gitu kan pasti ada apa ya namanya tuh posisi-posisi suaranya itu loh kak. Oh iya, itu namanya sektor. Oh sektor, oke. Itu kakak di bagian apa kak? Nah, di situ aku 2 ya sektornya. Aku bisa pindah-pindah tergantung Oke. jumlah orangnya nanti. Aku kadang di sopran, kadang di alto. Bisa jadi pergantian gitu ya kak? Iya, benar. Selain musik ini tuh kakak suka juga nggak sih kayak film-film atau apa gitu kak selain musik? Kalau film aku lagi suka liatin Disney sih. Oke, Disney makanya kakak pilih lagu dari Disney juga apa karena kakak suka Disney atau emang lagunya kakak suka? Kebetulan aku pilih lagu itu tuh karena aku iseng kan lihat film Little Mermaid itu karena juga udah lama terus muncul di beranda gitu. Terus aku lihat salah satu scene itu kayak memukau banget gitu. Jadi Scene aku apa itu, pilih. Kak? Kayaknya pas si siapa tuh namanya itu, Pak? Karakter utamanya aku lupa. Bukan yang Little Mermaid itu loh. Ariel itu yang cowok nggak sih? Itu Ariel perempuan yang bermerah. Ariel. Iya, yang Ariel itu apa ya? Kayak kecewa sama bapaknya gitu loh. Karena nggak boleh keluar dari laut. Terus dia kayak apa namanya? Menjelaskan ini loh barang-barang yang aku temuin dari luar, bagus gak sih? Bagus kan gitu. Oh. Di situ tuh memukau, nadanya juga bagus. Jadi aku pilih lagu itu. Jadi inspirasinya dari film yang kakak tonton itu ya, yang Iya, Little bener. Mermaid. Iya. Kalau boleh tahu cita-cita kakak tuh apa sih yang kayak misalnya nyambung sama hobi kakak sekarang ini kan kakak nyanyi gitu, Iya. ataukah nanti kakak mau jadi guru vokal atau penyanyi itu apa kak? Cita-citaku itu ingin berkecimpung di dunia seni. Bisa jadi guru vokal, komposer, arranger musik, gitu-gitu. Jadi kakak tuh emang dari awal udah pengen banget jadi di dunia permusikan, di dunia seni gitu ya kak? Oke kak, ini juga ada beberapa Q&A dari teman-teman di Instagram. Oke. Aku bacain ya kak. Iya, boleh. Ini ada dari bibel.love, tutorial suara bagus kak katanya. Tutorial suara bagus pastinya latihan ya. Latihan terus gitu Iya, ya dan kak? selain itu juga itu adalah rahmat dari Tuhan. Kayaknya sama keturunan juga ya kak. Iya. Ini juga ada dari Salim _ DN _ Iya. ajakin lomba paduan suara lagi ke Surabaya katanya kak. Iya, Salim bilang ke Syafira ya. Selanjutnya ada dari Aisyah NR Tazkia, ikut les nyanyi nggak? Kalau iya, sejak kapan, di mana, dan berapa lama kak? Dari ya. Ya, aku ikut les nyanyi itu di
Gimana tadi? Sejak kapan Kak? Sejak kelas 9 MTS. Dan di mana berapa lama? Lesnya tuh di Ngelego. Ngelego. Kalau di yang Lego itu aku lesnya tuh baru 2 tahun kayaknya. 2 atau tahun? 3 tahun. Itu 2 Semenjak kelas tahun 10. dari kelas 10. Iya, kelas 10. Dan dari yang sama lagi, Aisyah lagi, pernah ngerasa suara kejepit nggak? Cara menghilangkannya itu gimana? Itu kayaknya semua penyanyi pasti ada nge-crack ya suaranya. Cara menghilangkannya gimana Kak? Nah, kan itu ada beberapa faktor ya. Itu faktor yang pertama itu adalah karena nggak terbiasa latihan. Faktor yang kedua itu adalah cara ambil tekniknya tuh salah. Gitu. Jadi cara solusinya itu adalah dengan pastinya latihan. Kayak melatih suaranya itu supaya beltingnya itu bagus gitu. Transisinya mulus. Oke, ini dari mfkbhiw.al_. Apa sih Kak rahasianya memiliki suara emas seperti kakak cantik satu ini? Aku juga pengen katanya. Iya, gimana ya? Kok bingung. Berlatih ya? Iya, pastinya dengan berlatih ya guys. Harus sering-sering berlatih. Karena guru vokal aku itu juga pernah bilang kalau semua orang itu pasti bisa nyanyi asalkan rajin berlatih. Sama kayaknya tahu apa ya namanya? Tahu teknik dasarnya. Tahu teknik Iya, dasarnya. nggak fales gitu. Itu bisa dilatih kok. Jadi bisa suaranya bagus. Iya, bisa dilatih. Ya udah nanti aku coba. boleh. Ke aku ya cobanya. Boleh Kak, boleh banget kalau Iya. nanti kan aku mau jadi guru vokal nih. Nah, nanti aku yang daftar. Oh, boleh. Murid pertama aku berarti. Oke. Selanjutnya ada dari DDDNNRRR_. Kok bisa suaranya sebagus itu? Makannya apa Kak katanya? Sama aja loh makannya itu. Aku kadang juga makan gorengan, kadang es juga. Sama aja. Tapi kalau mau lomba tuh Kakak jaga makanan gak sih Kak? Jaga makanannya itu kalau hamil berapa jam aja. Iya kan, hamil berapa jam kan? Jadi hamin beberapa hari, beberapa bulannya itu bodo amat gitu ya Kak? Biarin. Iya, soalnya sebenarnya nggak ngaruh kalau di aku ya. Jadi misal mau makan gorengan pun nggak ngaruh. Cuman rahasianya itu kalau mau lomba itu mungkin 1 jam sebelumnya, 2 jam sebelumnya itu diusahain jangan makan apa-apa. Minumnya juga air putih aja gitu. Tapi itu aku pernah lihat di TikTok orang mau nyanyi tuh makan kencur itu. Oh iya, ada juga gitu. Cuman aku nggak terlalu nerapin itu sih. Soalnya aku juga pernah lihat reels kan. Kalau nggak salah yang ngomong itu Indra Aziz. Nggak semua orang itu toleransi sama kencur. Oh. Gitu. Oke. Berarti beda-beda ya Kak setiap orang. Beda-beda. Selanjutnya ada yang sama dari Aisyah. Cara agar suara los gimana biar nggak nyangkut di leher waktu mau nada tinggi? Nah itu adalah dengan cara melatih beltingnya. Dengan cara itu glissando. Glissando itu kayak gitu. Dari rendah ke tinggi. Cuma yang tadi salah ya. Contoh aja ya. Iya, contohnya gitu. Terus ada dari sekolah kita juga Men1 Blitar _official. Iya. Dengar-dengar bisa nyinden. Boleh dong kasih suara merdunya? Sinden. Iya. Lagunya terserah ya. Boleh Kak. Takut. Bentar. Ini judulnya Ngimpi. Sripet lambehane brake simper kandes luas wiragane anglam lami. Gitu aja. Keren banget Kak itu. Terima kasih. Yang terakhir Kak dari Aisyah. Pernah nggak ngerasa deg-degan waktu mau manggung? Iya, itu selalu deh ya kayaknya. Deg-degannya tuh selalu. Cara ngatasinnya tuh gimana Kak? Cara ngatasinnya kalau aku diem aja sih. Jadi kayak ya udah diem aja sih. Harus
dari dalam diri tuh kayak ini pasti bisa gitu. Berdoa gitu ya Kak, Iya. supaya selain Kakak ikut-ikut lomba kayak gitu, Kakak pernah ngehadirin suatu acara yang dimana Kakak tuh nampilin nyanyi atau enggak Kak? Acara pernah. Acara Di mana apa tuh tapi? Bebas ya? Apa? Bebas. Bebas di mana aja? Kalau kemarin tuh aku hadir di wedding. Jadi aku ikut grup keroncong juga. Di situ aku sebagai vokalisnya. Di wedding baru kemarin atau udah Baru lama? kemarin. Cuman kalau yang sebelum-sebelumnya tuh pastinya pernah ya di sekolah, di luar sekolah juga pernah. Oke, dan kalau misalnya ada undangan kayak gitu, terus di waktu Kakak lagi sibuk-sibuknya sama jadwal sekolah itu kayak gimana Kak ngatasinnya? Nah, itu biasanya aku izin sih. Izin sekolah? Iya, cuman kalau kasusnya di Karawitan itu kan lebih ke di malam ya Iya. acaranya. Jadi nggak mengganggu waktu sekolah. Oke, semisal kalau misalnya ada event bukan lomba tapi kayak acara-acara, tapi acaranya tuh kayak apa ya, lumayan besar gitu Kak. Tapi Kakak juga lagi mau ikut lomba. Itu tuh Kakak latihan itu untuk lomba atau emang mempersiapkan yang buat acara itu Kak? Kalau selagi nggak bentrok pas acaranya itu pastinya dua-duanya aku siapin sih. Oke. Iya. Mengejar jam terbang. Biar nggak terlalu apa ya, bentrok gitu. Terus Iya. juga pastinya kan Kakak juga kelas 12 ini banyak banget ya Kak tugas-tugasnya kayak Iya, gitu. banyak sekali. Yang bikin Kakak tuh mau untuk masuk seni dan suka musik ini tuh emang udah diajarin dari kecil atau punya minat tersendiri yang timbul gitu? Itu minat tersendiri. Bukan karena dari keluarga udah banyak yang musik, Kakak jadi pengen gitu, bukan ya Kak? Enggak sih, emang aku suka banget sama musik dari kecil. Oke, kalau misalnya dari keluarga sendiri itu yang paling apa? Yang paling ngedukung dan selalu hadir setiap Kakak lomba itu dari semua keluarga atau cuma beberapa aja? Kalau itu dari pertama aku lomba pun aku sebenarnya orang tua aku nggak pernah hadir ya. Jadi supportnya dari rumah aja. Oh, yang penting ada support ya Kak. Iya, yang penting udah ada doanya. Kalau waktu di yang UB, yang dari di UB itu Kakak sistemnya PP atau gimana Kak? Nah itu kan aku di sana kalau nggak salah 4 hari ya. Hari pertama itu untuk uji coba panggung. Oke. Nah itu aku PP PP sendiri. sama official. Oh, oke. Iya. Itu 4 hari selama di UB itu berarti Kakak PP sendiri, terus penginapannya itu gimana Kak sistemnya? Nah kalau menginap itu aku berangkat lagi di tanggal 5-nya. Itu aku check in tanggal 6-nya, terus aku lomba, terus tanggal 7-nya itu aku awarding. Oh, oke. Untuk pengumumannya peringkat berapa tuh langsung di hari H itu juga atau memang di hari lain Kak? Enggak, yang di tanggal 7 itu awarding. Oh, oke. Iya. Itu langsung pengumuman peringkat-peringkatnya. Iya. Kalau dari Man 1 ini tuh Kakak aja atau emang ada yang lain Kak? Karena ini mandiri ya, jadi aku sendiri. Oh, oke. Jadi Kakak daftarnya juga sendiri ya Kak? Iya. Kalau dari sekolah lain itu kan pasti ada ya Kak, dari sekolah-sekolah lain. Itu Kakak tahu gak yang paling jauh dari mana gitu? Dari sekolah lain kayaknya, kalau dari sekolah lain itu pastinya dari Malang, Surabaya itu paling banyak ya. Cuman aku pernah dengar dan kayaknya di IG-nya juga ada ya, di Brawijaya itu yang kategori popular teenager, kategoriku itu ada yang dari mana ya? Kalau nggak salah Kalimantan atau Sumatera gitu. Kalimantan untuk lomba di untuk penampilan di UB itu Kak? Iya kan itu juga nasional ya, jadi dari luar Jawa juga ada. Itu emang jauh banget sih, kayak rela Iya, buat UB. Jauh banget ya. Mungkin itu universitas impiannya kali ya. Bisa jadi. Kalau untuk official itu tuh emang Kakak ada sendiri pihak officialnya atau emang di hari untuk lomba-lomba itu Kakak cari orang?
Itu aku cari ya, cuman karena aku kenal orangnya. Jadi orangnya itu dulu adalah konduktor paduan suara pas aku lomba di Surabaya. Namanya Mas Anjas Lendra Purwoko. Itu jadi official aku. Jadi official sekalian supporter secara langsung gitu ya Kak. Persiapan yang paling kakak seriusin di dalam waktu audisi UB ini tuh apa Kak, selain mungkin vokalnya lebih bagusin gitu, itu apa aja Kak? Yang pertama pasti vokalnya ya, persiapannya kayak tekniknya tuh kayak gimana. Terus yang kedua ada biayanya, karena sebenarnya di sana aku selain sama official aku juga bawa kakak kelas aku, alumni MAN juga. Oh iya. Iya, jadi untuk biayanya pasti lebih mahal lagi karena di sana 3 hari gitu. Itu pakai transportasi pribadi atau gimana? Pakai mobil pribadinya coach aku. Oke Kak, ini banyak banget pengetahuan dari musik-musik ini dari Kakak. Pengetahuan tentang seni, tentang musik itu banyak banget. Boleh Kak kasih pesan-pesan atau mungkin motivasi untuk adik-adik atau yang tadi di Instagram, motivasi untuk mungkin lebih suka seni, lebih suka musik, dan pesan-pesannya? Iya, pesan aku buat adik-adik yang lagi berjuang di dunia musik, yang ngerasa kok suaraku masih gini, belum bisa itu aku berpesan kayak kalian itu harus semangat, jangan patah semangat. Terus kalian yang penting rajin berlatih ya, karena 1 hari nggak berlatih tuh suara pasti turun. Maksudnya turun itu bakal balik ke 0 lagi kayaknya kalau nggak salah. Berarti emang harus rajin latihan karena 1 hari aja ngaruh banget ya Kak? Iya. Oke, itu pesan-pesan dan motivasi dari Kak Rahma untuk kita yang mungkin baru mau terjun ke dunia musik atau seni. Terima kasih yang sudah menonton dan menyaksikan podcast kita hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Rahma atas pengetahuan yang baru di dunia musik dan di dunia seni. Jangan lupa untuk terus nonton podcast Manesa, berbagi cerita, menebar inspirasi.